Oke, silakan siapkan PPT-nya untuk dipresentasikan ya. Jadi poin pentingnya adalah kegiatan Anda di tempat magang itu harus terkonversi pada beberapa mata kuliah yang kami tawarkan. Kan ada kepemimpinan strategik, monitoring dan evaluasi bisnis, dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi nanti harus dikait-kaitkan ke arah sana. Oke, silakan bisa dimulai dari sekarang. Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Dian Septa Wihara selaku dosen pembimbing lapangan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Wijaya dengan NIM akhir 402. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan terkait korelasi kegiatan studi yang saya lakukan dengan beberapa matkul konversi, di mana saya melakukan kegiatan studi independen ini di Mitra Phoenix 7 pada penempatan posisi divisi brand design dan marketing. Baik, langsung saja masuk ke mata kuliah pertama. Di sini ada mata kuliah monitoring bisnis digital. Mata kuliah ini sedikit berfokus pada menilai efektivitas strategi di platform online melalui data dan insight, di mana nanti hasil analisisnya itu digunakan untuk membantu menyesuaikan strategi agar lebih tepat sasaran dengan kebutuhan market sekarang. Nah, apa sih selanjutnya dari korelasi dari matkul ini di kegiatan selama saya studi atau ilmu saya dapatkan? Di sini saya mempelajari beberapa campaign digital. Jadi saya di sini membuat campaign digital, di mana itu nanti campaignnya atau videonya itu saya up di TikTok ataupun Instagram dengan fokusnya itu semua untuk meningkatkan brand awareness dari suatu brand. Nah, dan juga saya berfokus terhadap interaksi para audiens atau viewer dari campaign digital yang saya buat. Nah, setiap campaign yang saya pantau itu saya memantaunya melalui dari reach engagement-nya dari per platform, satu TikTok ataupun Instagram-nya. Jadi saya lihat dari bagaimana viewernya growth atau tidak, engagement-nya naik atau tidak. Nah, hal itu membantu saya untuk mengukur efektivitas strategi yang saya terapkan. Masuk ke matkul kedua, atau di sini ada analisis implementasi bisnis. Matkul ini berfokus untuk bagaimana cara kita menganalisis, merancang, atau menerapkan strategi bisnis sekarang itu berdasarkan data, market research, ataupun tujuan perusahaan agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Nah, di sini ada beberapa kesinambungan dari kegiatan studi independen saya atau insight saya dapatkan, di mana saya di sini tentunya pernah melakukan beberapa yang namanya survei mengenai perilaku konsumen Shopee. Nah, di sini saya gunakan untuk menganalisis pola penggunaan dan preferensi pengguna Shopee ini dalam konteks digital marketing. Tanya itu saya juga pernah membuat sebuah ide brand fashion lokal bergaya casual dan storyteller sebagai penerapan strategi identitas merek dan analisis pasar digital. Jadi saya juga pernah membuat sebuah pengembangan ide bisnis yang bergerak di bidang di bidang fashion. Tanya itu saya juga pernah melakukan yang namanya market research. Di sini saya menggunakan Google Trends ataupun tools social blade dari Google sendiri. Di sini saya gunakan untuk menganalisis tren serta performa digital Shopee saat ini. Entah itu sebagai itu digunakan sebagai bagian dari evaluasi strategi bisnis dan perilaku konsumen seperti apa. Nah, di sini juga ada beberapa tools yang saya gunakan seperti Canva, Google Form, Social Blade, ataupun Google Trends. Nah, selanjutnya masuk ke simulasi bisnis digital. Di sini matkul ini berfokus pada sebuah proses perancangan dan penerapan strategi bisnis dalam lingkungan digital melalui skenario ataupun proyek nyata untuk memahami pengambilan keputusan atau decision making dan dinamika pasar online saat ini. Nah, di sini ada beberapa kegiatan yang relevan dengan mata kuliah ini, di mana saya juga pernah membuat simulasi campaign digital juga, atau kreatif campaign digital dengan membuat sebuah desain atau mockup menggunakan Figma ataupun OpenAI juga, dan dari brand Shopee. Tanya itu saya juga pernah membuat yang namanya branding marketing atau tentang pemasaran juga dari brand, saya ambil dari tadi case kopi kenangan. Di sini saya susun ini untuk saya gunakan untuk meningkatkan brand awareness dan engagement dari kedua brand ini, entah itu Shopee ataupun kopi kenangan. Di sini saya gunakan beberapa tools juga, ada Canva, Google Docs, dan OpenAI untuk menunjang kegiatan ini. Nah, saya masuk ke bisnis club design.
matkul ini berfokus pada pemanfaatan berbagai platform berbasis cloud untuk mendukung kolaborasi, desain, serta manajemen aset digital dalam bisnis modern saat ini. Nah, selama saya melakukan kegiatan Stupen di Finish 4 bulan penuh ini, tentunya saya didukung namanya cloud design ini ya, mulai dari modul 1 sampai final project, di mana saya menggunakan beberapa tools seperti Canva, Google Workspace, contohnya ada Google Drive, Google Docs, Spreadsheet, dan lain-lain sebagainya, itu digunakan untuk mendukung proses desain, kolaborasi antar tim tidak miskom, serta pengelolaan dokumen itu agar cepat, efektif, dan efisien gitu. Nah, selanjutnya ada namanya matkul kepemimpinan strategik. Di sini matkul ini berfokus bagaimana cara seseorang itu mengelola tim, mengambil decision makingnya seperti apa, mengarahkan organisasinya atau timnya itu seperti apa untuk mencapai tujuan yang efektif dan berkelanjutan. Dimana di sini saya juga sangat relevan dengan yang saya alami selama saya menjalani Stupen ini, di mana saya juga pernah menjadi pemimpin tim dari salah satu di divisi saya, dan saya pimpin tim ini selama week 1 atau modul 1 sampai final project berakhir. Di mana di sini saya berperan sebagai pemimpin tim yang seperti saya katakan tadi mengordinasikan anggota tim dari modul 1 sampai final project, memastikan semuanya berjalan lancar dan sesuai line atau target yang kita tetapkan. Di mana di sini ada hasilnya dari saya memimpin tim ini, yaitu berupa rata-rata nilai yang kami dapatkan itu 93,63, tertinggi dari 18 tim, dan berhasil melanjutkan ke demo D yang dipilih jadi 5 tim dari 10 tim. Nah, selanjutnya ada matkul perencanaan program. Di sini matkul ini berfokus pada bagaimana seseorang itu berproses merancang strategi, langkah kerja untuk mencapai tujuan tertentu secara terukur dan terarah. Nah, dalam konteks digital, matkul ini membantu menentukan arah, target, strategi yang efektif untuk mendukung keberhasilan bisnis atau suatu proyek. Di mana matkul ini juga relevan dengan kegiatan yang saya jalani, di mana saya juga pernah membuat atau menentukan sebuah video konsep campaign digital, di mana ini saya ambil lagi dari final project yang telah saya lakukan di Stupen ini, di mana saya tentunya bertugas untuk bagaimana mengalur-alur kerja tim, bagaimana saya memastikan setiap tahap produksinya itu berjalan agar tidak meleset, dan tentunya harus sesuai rencana juga. Untuk apa? Untuk mencapai sebuah tujuan promosi campaign yang telah kita buat gitu. Nah, selanjutnya ada evaluasi program nih yang terakhir adalah saya. Di sini berfokus untuk bagaimana mahasiswa itu bisa mempelajari cara menilai efektivitas, keberhasilan, dan dampak suatu program atau kegiatan berdasarkan data dan hasil yang bisa dicapai untuk menentukan tindak lanjut atau perbaikan ke depannya. Nah, di sini saya ambil case juga dari sebuah final project saya. Di sini saya melakukan ini juga ya, tetap namanya konsisten melakukan revisi dan evaluasi dari video campaign digital yang saya buat ataupun dari PPT yang saya buat juga. Nah, ini digunakan untuk bertujuan untuk memastikan kualitas dan pesan promosinya sesuai tujuan agar campaign yang saya telah buat itu biar engagementnya juga deres atau naik terus gitu. Nah, mungkin cukup itu saja dari saya, Pak Dian. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Faisal ya telah mempresentasikan ini tadi. Beberapa sudah terkonversi di mata kuliah tadi ya. Ya. Jadi itu komen saya.